Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan malam hari ini ibadah dipimpin oleh Ibu Pendeta Sonya. Bapak Ibu terkasih, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sampai malam hari ini Tuhan Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami dan juga Engkau memberikan kasih kepada kami. Pimpinlah Tuhan ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 119, ayat 137 sampai 144. Engkau adil ya Tuhan, telah kuperintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan. Nyala cintaku menghabiskan aku. Janjimu sangat teruji. Aku ini kecil dan hina. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Semaikanlah di hati
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, Bapa di dalam surga, ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, baik untuk mendengar dan terlebih mengerti firman-Mu, Tuhan menolong kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, yang dapat memberikan pengertian kepada kami yang mendengar, dan lewat pertolongan Roh Allah yang kudus pula, kami hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17 yang menyatakan kepada kita. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab suci bangsa Israel yang sekarang kita warisi sebagai Perjanjian Lama, Kidung Agung itu dalam bahasa Ibrani disebut Shir Hashirim, yang berarti kidung dari segala kidung, atau nyanyian yang melebihi segala nyanyian. Nah, menurut tuturan dan pandangan orang Israel, Raja Salomo adalah tokoh hikmat yang mengubah 1005 nyanyian dan 3000 amsal. Nah, dalam tradisi ini kemudian Salomo dipandang sebagai orang yang mengubah nyanyian-nyanyian terindah tentang cinta. Beberapa rujukan dalam kitab Perjanjian Lama, dia juga mengarah pada Salomo yang merupakan penulis kitab Kidung Agung. Itu dapat saudara baca misalnya dalam Mazmur pasalnya yang ke-72, Mazmur 127, dan juga di Kidung Agung pasal 1 ayat 5, pasal 3 ayat 7, ayat 9, dan ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudara, jika kita membaca dan melihat seluruh isi kitab Kidung Agung, maka di sana saudara dan saya akan menemukan ungkapan-ungkapan tentang cinta. Jika dikatakan Salomo adalah pengubah nyanyian-nyanyian cinta ini, tentulah kita bisa mengerti bahwa ia sangat menghargai cinta. Akan tetapi, dalam hal cinta dia bukanlah tokoh panutan. Mengapa? Seperti yang kita ketahui, istri dan gundiknya ratusan orang.
ya. Tetapi ada juga beberapa pandangan yang mengatakan bahwa jika Salomo mempunyai istri dan gundik, perkawinan yang dilakukannya itu semata-mata dilakukan berkaitan dengan politik, atau perkawinan yang dia lakukan itu karena kepentingan politik, ya. Jadi bukan karena ada cinta yang sejati, ada cinta yang tulus, ada cinta yang dapat ia berikan kepada orang yang dicintainya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kitab ini. Itu menurut beberapa tokoh atau beberapa orang berkaitan dengan kitab Kidung Agung. Nah, saudara-saudara, dari seluruh Perjanjian Lama, Kidung Agung ini adalah kitab yang paling puitis, ya, baik dari segi bentuk maupun isi dan bahasanya. Kitab ini dia memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan tentang apa yang disebut cinta. Dari kata-kata, dari kiasan-kiasan, dan dari bunyi bahasanya, dia sangat jauh berbeda dengan kitab Amsal. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat 16 dan ayat 17, saya bisa memberikan judulnya seperti sebuah lagu yang dilantunkan dulu oleh Betaria Sonata. Kau tercipta untukku, aku lahir untukmu. Pasti kita mengingat ya lagu yang dulu pernah populer. Nah, inilah di ayat 16 dan 17, inilah nyanyian seorang gadis. Seorang gadis yang menanti-nantikan kekasihnya. Gambaran di ayat 16 agak berbeda jika kita melihat di ayat 15. Kalau di ayat 15 itu mereka berdua, laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung ini, mereka sementara berada di tengah-tengah kebun anggur. Sementara di ayat 16, mereka tidak bersama di kebun anggur, tetapi terpisah. Tadi saya katakan inilah nyanyian seorang gadis yang menanti-nantikan kekasihnya. Bagaimana sih kalau ada orang yang sementara menunggu, menanti kekasih? Biasanya itu kalau tunggunya 1 jam atau lama ya, 10 menit itu apalagi menunggu seorang kekasih itu rasanya selama 1 jam. Duh, lama sekali ini kekasih hati. Padahal itu cuma 10 menit. Tapi kalau sudah bersama dengan dia 1 jam, 2 jam terasa cepat. Itu yang dinamakan nyanyian seorang gadis yang menanti-nantikan kekasihnya. Jadi kalau ungkapan kekasihku di ayatnya yang ke-16 itu, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, secara harfiah kata-kata Ibrani tadi dapat saya terjemahkan dengan kalimat yang di awal tadi yang pernah dilantunkan kalimat nyanyian ini, kekasihku untukku dan aku untuknya. Sama seperti penggalan kata-kata di lagu Cinta yang dilantunkan oleh Betaria Sonata yang tadi saya ungkapkan. Kau tercipta untukku dan aku lahir untukmu. Nah, saudara-saudara, di ayat 16 ini dia juga mengungkapkan suatu kebersamaan yang bersifat eksklusif. Karena kecocokan, karena kedekatan kedua kekasih ini. Hal ini menandakan sebuah hubungan dari kedua insan yang saling mencintai ini. Bahwa yang satu ada untuk melengkapi dan membuat yang lain menjadi berarti dan bernilai secara penuh.
Hal berikut juga yang mau dikatakan kepada kita bahwa kebahagiaan dan kepenuhan cinta yang sebenarnya itu dapat terwujud jika hanya dialami oleh kedua belah pihak. Bahwa kebahagiaan itu tidak dapat terwujud jika hanya dialami oleh satu pihak. Kebahagiaan cinta sebagai salah satu bentuk kepenuhan nilai kemanusiaan itu baru terwujud jika kedua pihak di dalamnya memasuki hubungan dengan kesadaran penuh bahwa mereka adalah mitra yang setara dalam kehidupan bersama untuk saling melengkapi, untuk saling memberi makna, yang satu ada untuk yang lain, dan sebaliknya. Jika demikian, maka terhindarlah dominasi satu terhadap yang lain. Dengan lain perkataan, mereka berdua yang saling mencintai ini adalah mitra yang sejajar, yang saling melengkapi satu dengan yang lain, yang saling memberi makna kepada pasangannya. Kedekatan atau keintiman sepasang kekasih ini membuat mereka tidak ingin berpisah satu dengan yang lain. Sehingga ungkapan cinta yang tulus itu dia dicatat di ayat yang ke-17, di mana sang perempuan atau wanita ini mengungkapkan isi hatinya tentang cinta dan kerinduan kepada kekasihnya. Saya bacakan ya. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kita tahu bagaimana lincahnya kijang. Kita tahu bagaimana lincahnya anak rusa. Jadi kalau yang perempuan di ayat 17 ini mengatakan kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, artinya dia ingin kekasihnya cepat datang. Dia ingin kekasihnya cepat menemuinya. Makanya dipakai kalimat berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. Ada dua hal yang akan menjadi refleksi kita, saudara-saudara, di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Yang pertama, cinta yang diungkapkan dalam ayat 16 dan 17 itu merupakan ungkapan cinta yang tulus, di mana hadir seseorang dalam hidup kita itu merupakan kelengkapan yang Tuhan beri kepada manusia. Seperti yang pernah diungkapkan dalam Kejadian pasal 2, dikatakan bahwa Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sepadan. Tidak ada yang lebih mendominasi satu yang dengan yang lain. Tidak ada satu yang lebih berkuasa atas yang lain. Mereka sama-sama sepadan. Itulah sebabnya dikatakan sebagai mitra. Yang satu melengkapi yang lain. Nah, cinta kasih yang ditumbuhkan dalam hati manusia, teristimewa antara sepasang kekasih, itu merupakan ungkapan cinta yang tulus. Cinta yang tulus yang dapat memberi, namun juga saling menerima satu dengan yang lain. Cinta yang tulus itu meniadakan dan tidak menjadikan kekurangan pasangannya sebagai kendala untuk tetap memberikan cinta yang tulus kepada pasangannya. Juga cinta yang tulus itu juga merupakan gambaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup berpasangan. Bahwa mereka saling memberi, bahwa mereka saling menerima, bahwa mereka saling menopang, bahwa mereka saling mendukung di tengah-tengah kehidupan sebagai pasangan yang saling mencintai, itu merupakan gambaran bahwa
Tuhan juga hadir di dalamnya. Ketika Tuhan menerima kita sebagaimana keadaan kita, ya, ketika Tuhan tetap mencintai, ketika Tuhan tetap memberkati, sekalipun kadangkala dan banyak kali kita tidak sepenuhnya mencintai Tuhan, namun Tuhan tetap mencintai kita. Dan cinta itu tetap Ia perlihatkan dalam bentuk pemeliharaan dan penjagaan terhadap kita, anak-anaknya. Yang kedua, saudara-saudara, keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta dan kekayaan, melainkan adanya cinta kasih dalam hidup berkeluarga. Keluarga yang bahagia terlihat dalam hubungannya yang baik dengan Tuhan. Jadi perkataan lain adalah, kalau dalam hidup keluarga, suami istri atau ayah dan ibu sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mencintai, saling menopang, saling mendukung, saling menerima dalam segala kekurangan dan keterbatasan, lalu mereka tetap memperlihatkan cinta itu kepada anak-anak, maka bisa dipastikan bahwa di dalam keluarga ini cinta Tuhan begitu kuat di dalam hidup mereka. Jadi itu tergantung relasinya dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara melihat keluarga-keluarga yang berantakan, keluarga-keluarga yang tidak saling mengasihi, yang tidak saling menopang, anak-anak yang tidak menaruh hormat terhadap orang tua yang meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam keluarga, sudah barang tentu dan bisa dipastikan bahwa di dalam keluarga itu cinta Tuhan sangat minim berkorelasi dengan mereka. Sebab ketika orang mengasihi Tuhan, maka dia juga akan mengasihi pasangan. Ketika Tuhan menerima kita dalam keterbatasan, dalam dosa, dalam kesalahan, dan itu kita praktekkan dalam hidup berkeluarga, maka kita pun menerima keterbatasan, kekurangan di dalam keluarga sebagai bentuk bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup yang bahagia bukan ditentukan dari seberapa banyak harta dan uang dan benda yang orang tua dapat berikan kepada anak-anak. Tidak ditentukan di situ. Melainkan bagaimana orang tua menjadi teladan. Dia mempertahankan cinta kasih yang tulus dalam hidup berkeluarga. Karena ketika dia mempraktikkan hidup cinta kasih yang tulus itu, maka dia sementara mengajarkan kepada anak-anak, beginilah cara Tuhan mengasihi keluarga. Beginilah cara Tuhan menerima setiap orang di dalam keluarga. Mengasihi anak-anak sebagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kata kunci bagi kita untuk menjalani kehidupan ini adalah berikanlah cinta yang tulus itu dalam hidup keluargamu. Cintailah pasanganmu, cintailah anak-anakmu, cintailah orang tuamu dengan cinta yang tulus. Bukan cinta yang pura-pura. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempraktekkan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang di dalamnya mereka menyuburkan cinta Kristus dalam setiap gerak dan langkah kehidupan mereka. Supaya ketika mereka pun
berumah tangga, anak-anak yang hidup dalam cinta kasih kepada Kristus, dia juga akan menumbuhkan cinta kasih itu kepada keluarganya yang baru. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mempraktekkan cinta kasih yang tulus itu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, supaya banyak orang juga melihat bahwa hidup kita sungguh-sungguh dilandasi karena cinta Tuhan ada di dalam hidup kita. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan cinta yang tulus, supaya engkau pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengar, bahkan kami renungkan bersama. Kiranya dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, kami sungguh-sungguh mempraktekkan cinta kasih Tuhan yang tulus itu di tengah-tengah kehidupan kami, baik selaku keluarga, selaku masyarakat, bahkan selaku bangsa dan negara. Tuhan menolong kami selaku orang tua, agar kami sungguh-sungguh mempraktekkan cinta kasih Tuhan itu bagi hidup anak-anak kami. Di dalam keluarga kami, anak-anak merasakan cinta kasih Tuhan lewat kehadiran, lewat tutur kata, lewat pengalaman hidup kami selaku orang tua. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan setiap pergumulan hidup kami di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus.
Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini yang belum berakhir, kami tetap mengucapkan syukur bahwa keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetap Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara terkasih kami yang masih menggumuli sakit dan penyakit mereka, baik yang ada dalam rumah tangga maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan juga menolong, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga merangkul mereka, supaya di dalam keadaan sakit pun mereka tetap merasakan jamahan Tuhan lewat proses pengobatan dan pemulihan, baik yang dilakukan di rumah sakit maupun dalam rumah tangga. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan tenaga kerja sebagai dampak COVID-19 ini. Tuhan berkenan mendengarkan doa dan pengharapan mereka. Tuhan berkenan membuka pintu-pintu berkat-Mu dari segala macam tempat untuk mereka, supaya mereka pun dihibur, dikuatkan, dan Tuhan menjamin kehidupan keluarga mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang harus dilewati lewat media online. Tuhan memberkati anak-anak kami, mulai dari tingkat SD hingga universitas. Berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka ketaatan, dan terlebih berikan kepada mereka tubuh yang sehat, supaya mereka sabar, supaya mereka kuat menjalani hari-hari pendidikan di tengah-tengah keluarga lewat media online. Dan berkati para orang tua agar mereka juga sabar mendampingi, mengajari di tengah-tengah kehidupan anak-anak mereka yang mengikuti seluruh bentuk-bentuk kegiatan di tengah-tengah rumah tangga mereka dalam hal pendidikan yang diberikan oleh para guru-guru mereka. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, jemaat Pancaran Kasih yang sampai hari ini masih terus melakukan ibadah secara online. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh pelayan firman dan sakramen, dan juga kepada penatua diaken yang mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah hari Minggu, ibadah hari Rabu maupun juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Agar dalam ketaatan dan dalam kesetiaan kami terus melakukan pengabaran Injil ini lewat mimbar-mimbar gereja yang hadir di setiap rumah tangga jemaat lewat media live streaming. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan, dalam karya dan pekerjaan kami selaku orang tua, di mana saja kami berkarya dan bekerja, bahkan juga kami selaku anak-anak dalam pendidikan dan dalam pekerjaan kami. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati kami, supaya selama kehidupan kami percaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami, dan di dalamnya kami menjumpai berkat-berkat Tuhan. Engkau berkenan mengampuni salah dan dosa kami, dan terimalah doa dan syukur kami yang kami bawakan kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal akan menyenangkan Tuhan. Karena itu, nyatakanlah syukur kita atas segala yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan melalui persembahan yang terbaik. Kiranya persembahan kita berkenan bagi Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, beritakan firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan lewat kata dan perbuatan yang memberkati. Hidupku disentuh oleh
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.